Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Mapel Kimia bersama dengan Bu Timur ya. Tak lupa kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga diberi pemahaman ilmu ya, dan tetap diberi kesehatan dan tetap bahagia. Jangan patah semangat ya anak-anak ya, walaupun masih dalam pembelajaran daring. Semoga saja minggu depan kita bisa kembali pada tatap muka ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan materi minggu kemarin ya. Pertama, ini sudah pertemuan ketiga untuk materi redok ya. Kemarin Bu Lulu, kemudian Pak Rahmat menjelaskan tentang reaksi redok, penyetaraan dengan cara reaksi reduksi oksidasi. Kemudian nanti Bu Timur akan melanjutkan lagi dengan materi penyetaraan redok dengan cara setengah reaksi. Sebelumnya kita bacakan KD-nya ya, kompetensi dasarnya. Menerapkan konsep reaksi redok dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam industri. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya IPK-nya untuk pengetahuannya yaitu memahami persamaan reaksi redok dengan cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi atau ion elektron. Nah ini ya, nanti Bu Timur bagian yang kedua yaitu penyetaraan reaksi redok dengan cara setengah reaksi. Melanjutkan dari Pak Rahmat kemarin. Ya, kemudian untuk IPK keterampilannya menyetarakan persamaan reaksi redok dengan cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi ion elektron. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan bilangan oksidasi dalam persamaan reaksi redok yang benar. Yang kedua, menyetarakan reaksi redok dengan metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, kita mulai nggih. Penyetaraan persamaan reaksi redok dengan metode setengah reaksi atau cara ion elektron. Nah, seperti Pak Rahmat kemarin nggih, ini adalah ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Jadi kita harus ikut tahapan-tahapan yang ada. Ya. Untuk yang pertama ya, pisahkan persamaan menjadi dua setengah reaksi. Jadi di sini kan ada contoh reaksi nak ya, bahwa ion Cr2O7 2- plus Cu plus menghasilkan Cr3+ dan Cu2+. Dalam suasana asam ini kita harus tahu dulu ya, kemarin untuk yang pertemuan pertama Bu Lulu biloknya. Kalau biloknya sudah tahu, kita akan melihat mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh nak ya. Cr2O7 2- itu bilok dari Cr itu adalah kalau kita hitung ya nak ya, jadi 14, jadi 2 kali Cr ditambah 7 kali -2, totalnya -2 ya. Berarti Cr itu biloknya -2 plus 14 kan berarti 12 nak ya, 12 dibagi 2 berarti 6. 6 di sebelah kanan reaksi menjadi 3. 6 menjadi 3 itu naik apa turun ya? Ya, turun nak ya. Kalau turun berarti jenis reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, itu ditulis. Reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Itu setengah reaksi reduksinya. Kemudian yang Cu-nya, Cu+ menjadi Cu2+. Coba berapa bilok Cu+? Ya, +1 ya. Kemudian Cu2+ +2 berarti naik. Kalau naik berarti dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Nah, reaksi ini kita pisahkan setengah reduksinya dan setengah oksidasinya ya. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua, setarakan di ruas kiri dan ruas kanan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilok. Coba kamu lihat lagi di sini. Cr-nya ada berapa atom di situ? Ada 2 ya, ada angka biru itu ya, ada 2 atom. Kemudian sebelah kanannya yang atas itu masih ada 1 ya, kemudian dikalikan 2 dengan angka koefisien nak ya. Berarti sekarang sebelah kiri jumlah atom Cr 2, sebelah kanan juga 2. Itu maksudnya yang dikatakan menyetarakan jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kemudian yang oksidasi sudah sama ya, Cu-nya 1 atom, hasilnya juga 1 atom. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tahap ketiga ya. Tahap ketiga, tambahkan molekul H2O pada A. Ruas yang kekurangan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana asam. Dan B.
ruas yang kelebihan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana basa. Jadi yang kita kontrol di sini adalah ruas kiri, nak ya. Ruas kirinya itu kekurangan O atau kelebihan O. Andaikan nggak ada kata-kata suasana asam atau basa, kita juga akan tahu. Tapi tadi di atas tadi sudah ada dikatakan suasana asam ya. Nah, coba kamu lihat di sini. O-nya yang sebelah kiri ya ada 7 nak ya. Sudah 7. Kemudian karena ada 7 kekurangan yang di kanan kekurangan atom O sebanyak 7, maka kita tambahkan dengan 7 molekul H2O. Nah, ini maksudnya ya, suasana asam sebelah kiri kekurangan atom O. Di sini kurang 7, maka sebelah kanannya kita tambahkan 7 molekul H2O untuk menyamakan jumlah atom O. Itu tahapan ketiga ya. Pokoknya ikuti tahapannya mesti bisa ya. Oke, sekarang menginjak tahap 4 ya. Tahap 4, setarakan atom hidrogen dengan ion H+ pada suasana asam atau dengan ion OH- pada suasana basa. Tadi dikatakan soalnya suasananya asam ya. Kemudian tadi kita tambahkan untuk reduksi kan ditambahkan 7H2O nak ya. Akhirnya jumlah atom hidrogennya menjadi 7 kali 2, 14. Nah, untuk menyamakan jumlah atom hidrogen sebelah kanan tadi, yang kiri kita tambahkan dengan 14H+. Nah, itu maksudnya untuk tahapan keempat ya. Menginjak kemudian tahapan kelima. Ya, tahapan kelima, samakan jumlah elektron untuk kedua setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Setelah kita sudah sama semua nak ya, jumlah atomnya ya, H-nya sama, O-nya sama, Cr-nya sama. Sekarang muatannya yang kita lihat. Karena dikatakan reaksi itu setara, ada 2 persyaratan ya. Yang pertama adalah jumlah atomnya harus sama. Yang kedua adalah muatannya juga harus sama, itu prinsipnya. Jadi dikatakan reaksi itu setara apabila memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama jumlah atomnya harus sama, yang kedua muatannya harus sama. Nah, untuk mengikuti persyaratan tadi, tahap kelima, samakan jumlah elektron untuk kedua setengah reaksi agar nanti muatannya menjadi sama. Coba dihitung ya nak ya. Hidrogen dikatakan 4H+, berarti muatannya 14. Ya nak ya. Kemudian Cr2O72 ini muatannya -2. 14 dikurangi 2 berapa? 12 ya, 12 nak ya. Yang sebelah kanan 2 Cr3+ ya, berarti muatannya adalah 2 kali 3+ berapa? 6. Nah, sebelah kirinya 12 ya toh, sebelah kanannya baru 6. Nah, agar sama muatannya sama-sama jadi 6, maka kita kurangkan dengan menambahkan 6 elektron di sebelah kiri, sehingga totalnya 6 elektron, 14 plus 2 min. Berarti totalnya berapa nak? Berarti kan 6 ya nak ya, sebelah kanan juga 6. Kemudian yang oksidasi, yang sebelah kiri plus 1 berarti positif 1, sebelah kanan 2 plus berarti positif 2, maka kita tambahkan 1 elektron. Itu tahapan kelima. Menginjak tahapan keenam ya. Ini melanjutkan, jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyetarakan lebih dahulu jumlah elektronnya. Tadi di tahap 5 kan elektronnya tidak sama ya nak, yang reduksi 6 elektron, yang oksidasi 1 elektron. Nah, biar sama kita kalikan ya, kita kalikan dengan FeB-nya ya. Yang reduksi kita kalikan 1, 6 kali 1 kan 6. Yang oksidasi kita kalikan 6, jadi nanti biar sama-sama menjadi 6. Jika sudah sama, nah bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Kita coret sehingga tinggal sebelah kirinya menjadi 6Cu plus 14H plus Cr2O72 min, menghasilkan yang sebelah kanan tanda panah ditulis semuanya 2Cu2 plus, kita ikutin ya, kemudian 2Cr3 plus dan 7H2O. Nah, ini reaksinya kita cek nak ya, apakah sudah setara atau belum ya yang kita lakukan sejak tahap 1 sampai tahap 6. Kita cek. Gimana cara ngeceknya? Bu Timur tadi udah bilang. Pertama jumlah atomnya harus sama. Ya, coba dihitung jumlah atomnya. Misalkan nak ya, Cu-nya berapa atom? Ada 6. Sebelah kanan berapa? Cu-nya juga 6. 6 Cu ya nak ya, berarti 6 juga. Kemudian yang hidrogennya berapa sebelah kiri? 14. Sebelah kanan berapa? 7 kali 2 berarti juga 14.
Kemudian CR-nya sebelah kiri CR2, berarti juga 2 jumlahnya. Sebelah kanan juga 2 CR13, tapi muatannya jangan diikutkan nak ya untuk menghitung jumlah atom, berarti 2. Oksigennya berapa? Sebelah kiri 7, sebelah kanan juga 7, H2O berarti 7O ya nak ya, berarti 7. Udah sama jumlah atomnya. Sekarang kita lihat muatannya, yaitu juga harus sama. Coba dilihat nggih muatannya. 6Cu+, berarti muatannya 6+, 6+ nak ya, positif 6. Ditambah 14H+, berarti 14 plus nak ya, berarti 6 tambah 14 berapa? 20. Kemudian Cr2O72-, berarti dikurangkan 2. 20 kurang 2 berarti tinggal 18 plus. Enak ya? Sebelah kanan dicek sekarang hasil reaksi. 6Cu2+ berarti 6 kali 2 berapa? 12. Ditambah 2Cr3 plus 2 kali plus 3 berapa? 6. 12 tambah 6, 18. Nah inilah anak yang dikatakan tadi Bu Timur, muatan juga harus sama. Jadi kiri kanan sama, sekarang muatannya sebanyak 18. Jumlah atomnya juga sudah sama, berarti kita sudah berhasil menyetarakan dengan benar. Nah kalau nanti ngerjakan juga harus ikutin tahap-tahapnya seperti ini, tahap 1 sampai tahap 6. Nah itulah nak cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Nah ini sudah Bu Timur sudah bacakan ya, periksa jumlah atom dan jumlah muatan harus sama kiri dan kanan. Nah itu nak. Kemudian sekarang tambahan sedikit ya tentang reaksi autoredoks. Jadi ada reaksi redoks, ada reaksi autoredoks. Di autoredoks berarti redoks yang berlebih, itu namanya autoredoks. Nah, apa itu reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi? Yaitu reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Nih ya, contohnya nak ya, Cl2. Cl2 plus 2KOH menghasilkan KCl larutan plus KClO larutan dan H2O liquid. Nah, Cl di sini ya kalau kamu lihat bilangan oksidasinya 0, kalium 1 ya, hidrogennya 1, oksigennya -2 ya, tadi ini seperti itu. Kemudian K-nya sebelah kanan 1, Cl-nya -1, kemudian untuk KClO K-nya 1, O-nya -2, Cl-nya +1. Nah, kemudian H2O normal biasa hanya 1, O-nya -2. Coba kamu cek. Untuk klor, untuk reaksinya sebelah kiri biloknya 0. Tapi sebelah kanan dia bisa berubah menjadi KCl dan KClO, kalium klorida dan kalium hipoklorid ya nak ya. Untuk yang Cl dalam KCl, bilok Cl-nya -1. Dari 0 menjadi -1 berarti kan turun kan? Kalau turun berarti mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Cl2 menjadi KClO dari 0 ya toh, Cl-nya +1 berarti mengalami kenaikan. Jadi di sini kesimpulannya Cl2 ini mengalami dua reaksi sekaligus. Bisa mengalami reaksi oksidasi ya toh, atau reduksi dulu nggih tadi nggih, dan juga bisa mengalami reaksi oksidasi. Lah zat yang bisa mengalami dua reaksi sekaligus seperti ini secara serentak tadi dikatakan zat yang mengalami disproporsionasi, dan reaksinya dinamakan dengan reaksi autoredoks. Dan nantinya kalau kamu buka Google lebih lanjut lagi ada juga yang namanya reaksi konproporsionasi nak ya. Apa kebalikan? Kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu suatu hasil yang mana hasil tadi bisa menjadi reduksi sekaligus bisa menjadi pengoksidasi. Nah, jadi reaksi autoredoks itu ada dua nak ya, ada disproporsionasi seperti contoh ini, ada konproporsionasi. Nah ya, nah silakan nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Nah ini lebih jelas ya nak ya, ada tanda panahnya, Cl-nya bisa turun, reduksi bisa naik. Nah itu tadi mengalami reaksi disproporsionasi ya nak ya, yaitu zat yang bisa mengalami reaksi reduksi sekaligus zat yang bisa mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan yang konproporsionasi, mungkin nanti ada pertanyaan kok ada konproporsionasi itu apa Bu? Kebalikan nak, yaitu hasil, jadi suatu hasil yang
dapat bertindak sebagai reduktor maupun sebagai oksidator. Nah, sekarang kita ada tambahan sedikit lagi tentang pengoksidasi dan pereduksi ya. Apa itu pengoksidasi dan pereduksi? Nah, coba dilihat ini ya nak ya. Tadi kamu sudah mengenal tentang definisi reaksi oksidasi, ya toh. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilog. Ya toh, contohnya kemudian kebalikannya kalau reduksi apa? Reduksi berarti zat yang mengalami penurunan bilog. Coba kamu lihat contoh di sini. 2Ag+ ya, bilognya +1. Kemudian hasil reaksi menjadi 0, berarti dia mengalami penurunan. Nah, penurunan bilog berarti dia mengalami reaksi reduksi. Lah, zat yang mengalami reaksi reduksi itu dinamakan sebagai oksidator. Ya nak ya, kebalikan. Kenapa kok dikatakan oksidator? Karena dia penyebab dari adanya reaksi oksidasi. Nah ini ya, zat yang mengalami reaksi reduksi dan menyebabkan zat lain mengalami teroksidasi. Nah, sekarang kita ke nikel, ya toh. Nikel dari bilog 0 menjadi +2, berarti mengalami kenaikan. Kenaikan bilog berarti dikatakan mengalami reaksi oksidasi, definisi awal ya nak ya. Nah, zat yang mengalami reaksi oksidasi dikatakan sebagai reduktor atau pereduksi. Zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, itu nak ya. Nah, itu dari apa yang kita jelaskan tentang istilah-istilah yang ada pada reaksi redoks. Nah, sekarang di sini ada contoh kespontanan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks itu ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Spontan itu bagaimana? Yaitu ciri-cirinya terbentuk endapan, terjadi gelembung, perubahan warna dan perubahan suhu. Contohnya perkaratan. Tanpa kamu apa-apakan, besi kamu biarkan menjadi berkarat, itu namanya spontan. Kita nggak usah mempengaruhi apa-apa, berkarat sendiri. Dan biasanya perkaratan atau yang spontan itu tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah reaksi redoks tidak spontan. Reaksi yang berlangsung hanya jika diberikan energi dari luar sistem. Contohnya pelapisan logam. Nah, biasanya nak, yang reaksi spontan itu merupakan reaksi yang tergolong oksidasi. Sedangkan yang tidak spontan itu biasanya tergolong reaksi reduksi. Yang mana kita menginginkan sehingga kita butuh berusaha payah untuk mengadakan reaksi itu. Itu dinamakan dengan reaksi tidak spontan. Nah, pembahasan kita kali ini selesai. Sudah 3 pertemuan untuk materi reaksi redoks. Kalau sudah pertemuan terakhir mesti ada tugas mandiri ya. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan kemudian dikirim ke Taruna Sinau. Jangan lupa juga dibuka YouTube-nya sebagai tanda sampean semuanya sudah absen ya. Kerjakan ya nak ya. Ini ada 2 soal sederhana kok ya. Yang penting ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, ikuti langkah-langkahnya, ada berapa tadi? 5 langkah ya, diikutin semuanya, nanti mesti bisa. Ya, tetap semangatnya, nggak boleh patah semangat, tetap semangat ya, walaupun sedikit susah seperti ini, nggih. Oke, akhirul kalam saya akhiri. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.